Bab 141. Kecewa. Kingston pulang ke rumah keluarga Tang. Tapi mereka semua tidak di rumah, mereka pergi melihat villa di Jingxiu Village. Pas keluar tadi Kingston agak terburu-buru, lupa membawa kunci. Dia bermaksud menelepon Clue, tapi, setelah dipikir-pikir, dia mengurungkan niatnya. Dia duduk di tangga di depan pintu, sambil merokok, dia mengeluarkan ponselnya, memainkan game Plants vs Zombie untuk menghabiskan waktu. Tanpa disadari, hari sudah siang. Para anggota keluarga Tang belum pulang, Clue sudah pulang. Begitu keluar dari lift, dia pun melihat Kingston yang duduk di tangga, dia pun mengerutkan keningnya sambil berjalan menghampiri Kingston, "Kamu ngapain duduk di sini?" Mendengar ada suara, Kingston pun segera berdiri. Dia mengangkat ponselnya dan tertawa, "Istriku, aku tadi keluar lupa bawa kunci, di rumah tidak ada orang, jadi aku pun menunggu di sini." Clue melihat Kingston sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa, kemudian berbalik berjalan ke arah pintu rumah. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Kingston ikut masuk. "Istriku, kamu sudah makan belum? Bagaimana kalau aku masak?" "Sudah. Kamu masak untukmu saja, kalau tidak nanti ketika ibu pulang, dia akan mengomelimu lagi. Aku pergi tidur siang, nanti sore mau pergi ke perusahaan Yongtai, kamu jangan menggangguku." Selesai bicara, dia pun berbalik dan pergi. Semalam dia tidak bisa tidur, bolak-balik sampai tadi pagi, oleh karena itu hari ini dia sama sekali tidak bersemangat. Kingston menatapi Clue yang berjalan masuk ke kamar. Dia bisa merasakan dengan jelas kedinginan Clue terhadapnya. Dia menghela nafas. Awalnya dia bermaksud baik memberikan hadiah, ingin membuat Clue senang, namun tidak disangka malah menyebabkan begitu banyak masalah. Ya sudahlah, keadaan sudah jadi seperti ini, ikuti takdir saja. Lagi pula dia merasa hubungannya dengan Clue tidak punya fondasi yang bagus. Kalaupun perasaan Clue berpindah dan menyukai dia yang lain juga bukan akhir yang jelek. Dia pergi ke dapur, sambil masak sambil berpikir. Dia sedang berpikir, apakah dia harus membuang identitas sebagai menantu keluarga Tang ini, dan mendekati Clue dengan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Jiang yang misterius. Semakin dipikir semakin rumit. Masalah perasaan seperti ini lebih rumit daripada masalah militer dan peperangan. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Tang sudah pulang. "Ibu, villa ini sangat mewah, tidak bisa dibandingi oleh kediaman besar keluarga Tang. Ibu, kita kapan pindah ke sana?" Kingston bisa mendengar suara klan yang sangat bersemangat dari dapur. "Minnie juga sangat bersemangat, Ibu, aku tumbuh sampai sebesar ini, tidak pernah melihat villa semewah itu. Ayo kita cepat pindah. Aku mau kamar lantai 2 yang dekat pintu, balkonnya sangat luas." Kingston berjalan keluar sambil membawa masakan yang sudah selesai dan berseru, "Ayo makan." Melihat Kingston, suasana hati Jasmine yang bagus seketika rusak. Dia berdiri dan menegur, "Kingston Jiang, mukamu benar-benar sangat tebal, kenapa masih di sini? Kamu benar-benar mau aku mengusirmu pakai sapu?" "Ibu." Ekspresi Kingston terlihat kesusahan. "Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu setidak berguna kamu. Aku beritahu kamu, hari ini kamu harus bercerai dengan Clue, aku mau pindah ke villa besar dan mulai menikmati hidup." Klan Tang berjalan kemari, ekspresinya memohon, "Kingston, aku mohon, kamu cerailah dengan Clue, aku tidak ingin punya kakak ipar seperti kamu. Kamu tidak bisa memberikanku mobil mewah, tidak bisa memberikanku villa mewah, tidak bisa memberikanku kehidupan yang kuinginkan." Kingston mengelus hidungnya tidak berdaya. "Kalian ingin uang. Dia punya banyak. Hanya saja orang-orang ini tidak mempercayai dia." Keributan di ruang tamu membuat Clue tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia berjalan keluar dengan wajah serius, dia menatapi keluarganya dan berkata dingin, "Tuan muda Ye sudah bilang, ini adalah balasan untukku karena pernah menyelamatkannya, bukan mas kawin. Kalau kalian mau pindah ke villa itu ya pindah saja, lain kali jangan mengungkit-ungkit masalah cerai lagi." Kingston melihat Clue dengan tatapan penuh terima kasih.
Clue juga melihatnya sejenak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya terlihat kecewa. Siapapun menyukai lelaki yang sukses, tidak suka lelaki yang seharian masak di rumah dan tidak berambisius. Aku ke perusahaan Yongtai. Setelah melemparkan satu kalimat ini, Clue langsung berbalik dan pergi. Ekspresinya tidak luput dari mata Kingston. Kingston melihat kekecewaan di mata Clue. Kelihatannya, setelah bertemu dengan tuan muda Jiang yang misterius, pandangan Clue terhadapnya benar-benar tanpa sadar telah berubah. Sedangkan anggota keluarga Tang, begitu mendengar boleh pindah ke villa besar, mereka pun sangat semangat dan mulai berkumpul, mendiskusikan hari yang bagus untuk pindah. Dan Kingston pun dilupakan. Kingston juga tidak peduli. Dia duduk di balkon, sambil merokok sambil merenungkan kehidupan. Clue pergi belum lama, Rylan datang. Keluarga Tang menggunakan koneksi mereka, ingin membebaskan Cody Tang dan Graham Tang, tapi tidak berhasil. Wawan Jin bilang, yang melapor polisi adalah Kingston. Kalau ingin orang ini dilepaskan, harus mendapat izin dari Kingston Jiang, kalau tidak cari siapapun tidak berguna. Oleh karena itu, Rylan Tang pun datang. Para anggota keluarga Tang pun tidak menyambut Rylan Tang, mereka semua memasang ekspresi buruk. Sekarang mereka sudah benar-benar lepas dari keluarga Tang, apalagi mereka sudah mau pindah ke villa besar, sudah tidak perlu sungkan terhadap Rylan Tang lagi. Ayah, kamu datang untuk apa? Di sofa di ruang tamu. Jasmine memasang ekspresi dingin, sama sekali tidak menganggap ketua keluarga Tang ini. Rylan Tang melihat Kingston dan berkata dengan nada memerintah, Kingston Jiang, sekarang juga telepon polisi dan tarik laporanmu, lepaskan Cody dan Graham. Kingston memasang wajah tidak serius, kakek, berbuat kesalahan sudah pasti harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, kalau melepaskan mereka begitu saja, lain kali perbuatan mereka akan semakin parah. Kurang ajar, tidak perlu kamu mengajariku. Rylan berseru marah. Jasmine melihat Kingston dan berkata, Kingston, sudahlah, telepon dan tarik laporanmu, bagaimanapun kita adalah satu keluarga, jangan sampai hubungan kita terlalu jelek. Jasmine memerintahkan, Kingston baru mengangguk, dia juga tidak mempunyai nomor telepon Wawan Jin, hanya ada nomor telepon James Huo. Dia langsung menelepon James Huo. Aku tarik laporanku mengenai anggota keluarga Tang, tidak meminta tanggung jawab mereka lagi. Kemudian, dia langsung menutup telepon. Rylan mendengus dingin dan langsung berdiri, kemudian berbalik pergi. Ayah, hati-hati. Jasmine berseru, berpura-pura perhatian. Senang. Klan tertawa senang, meskipun Kingston miskin, tapi perbuatannya kali ini benar-benar menyenangkan hati. Setelah ini, aku lihat Graham masih berani bersikap sombong lagi tidak di depanku. Iya. Jasmine juga mengangguk. Kingston kali ini melapor polisi menangkap orang, membuktikan Clue tidak bersalah memang bagus. Tapi, memangnya kenapa? Hanya melapor polisi saja. Kalau ganti jadi Tuan Muda Jiang yang misterius, atau Tuan Muda Wei, tidak perlu melapor polisi lagi, mereka bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan kemampuan mereka sendiri. Kingston Jiang, jangan pikir dengan kamu membantu Clue, kamu tidak perlu bercerai dengan Clue lagi. Aku beritahu kamu, harus cerai. Sambil berbicara, Jasmine sambil berpikir, dia menggumam sendiri, kelihatannya Tuan Muda Jiang sudah tidak mungkin, kelihatannya hanya bisa mencari Tuan Muda Wei. Tidak bisa, aku telepon sekarang juga, mengajak Tuan Muda Wei makan bersama. Dia langsung telepon. Tuan Muda Wei, aku Ibu Clue, benar, apakah malam ini kamu ada waktu luang? Clue ingin mengundangmu makan malam, baik, baik, baik. Setelah menelepon, Jasmine pun tersenyum cerah. Seakan-akan David Wei sudah menjadi menantunya. David Wei. Kingston pun menyipitkan matanya. Kelihatannya, sudah saatnya memberi David Wei sedikit pelajaran. Berani punya maksud dengan istrinya, cari mati. Bersambung.